warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yunita Febriani dengan NIM 23403020. Saya berasal dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Sosial dan Politik, dengan prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sosok seorang filosof, yaitu seorang Plato. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan riwayat hidup seorang Plato, ajaran-ajaran seorang Plato, dan pengaruh pada ilmu komunikasi. Riwayat hidup Plato. Plato dikenal sebagai filsuf Yunani kuno. Ia merupakan filsuf terbesar dan juga matematikawan. Pemikiran dan ajaran Plato mengenal ide dan etika tak lekang oleh perubahan zaman. Plato juga merupakan tokoh yang mencatat keberadaan dari salah satu legenda abadi di dunia, yang masih sangat misterius, yakni keberadaan benua Atlantis yang terkenal. Plato dilahirkan di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal di sana pada tahun 347 sebelum Masehi. Dalam usia 80 tahun, ayahnya bernama Ariston of Athens dan ibunya bernama Peristions. Ia berasal dari keluarga aristokrasi yang turun-temurun memegang politik penting dalam politik Athena. Ia pun bercita-cita sejak mudanya untuk menjadi orang negara. Tetapi perkembangan politik di masanya tidak memberi kesempatan padanya untuk mengikuti jalan hidup yang diinginkannya itu. Namanya bermula ialah Aristokis. Plato mempunyai kedudukan yang istimewa sebagai seorang filosof. Ia pandai menyatukan puisi dan ilmu, seni dan filosofi. Pandangan dalam dan abstrak sekalipun dapat dilukiskannya dengan gaya bahasa yang menandinginya dalam hal ini. Juga sesudahnya tak ada. Hukuman yang ditimpakan itu dipandangnya suatu perbuatan zalim, meminum racun besar sekali. Pengaruhnya atas pandangan hidup Plato. Sokrates di matanya adalah seorang yang sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, orang yang tak pernah berbuat salah. Hukuman yang ditimpakan itu dipandangnya sebagai suatu perbuatan zalim semata-mata yang dilakukan oleh orang yang moral tidak bertanggung jawab. Ajaran-ajaran seorang Plato. Dalam ajaran Plato, pendidikan merupakan suatu tindakan pembebasan dari belenggu ketidaktahuan dan ketidakbenaran. Dengan pendidikan, orang-orang akan mengetahui apa yang benar dan tidak benar, yang baik dan yang jahat, yang patut dan yang tidak patut. Melalui pendidikan berjenjang, para peserta didik mulai perlahan-lahan terlepas dan menyiapkan calon pemimpin. Metode pembelajaran yang digunakan perlu mengarah pada pusat jati diri manusia, yaitu jiwa. Maka, pendidikan hendaknya memiliki visi yang jelas mengenai cara menyentuh dan politik Platon. Setyo Wibowo, 2017. Pendidikan yang baik menurut Plato memiliki dua arti, yaitu memuaskan secara estetis dan paling mudah dilihat dari aspek etisnya. Pengaruh terhadap ilmu komunikasi. Plato lebih suka menulis dalam bentuk dialogis. Faktanya, ia percaya bahwa komunikasi lisan lebih unggul daripada komunikasi tertulis. Ia percaya bahwa tulisan dalam bentuk dialog bermanfaat untuk menyebarkan prinsip-prinsip kepada masyarakat dengan tujuan menyebarkan konsep-konsep doktrinnya dengan cara yang paling menyenangkan. Pada dasarnya, metode pengajaran yang disuka Plato berbeda dengan pendekatan modern terhadap komunikasi dan permasyarakatan ilmiah, yang saat ini umumnya didasarkan pada tulisan. Visi Plato masih memiliki validasi yang luar biasa di zaman modern, di mana dampak globalisasi media sosial dikombinasikan dengan kemudahan akses menyuarakan pendapat mereka tentang topik apapun, baik hal tersebut dipertanyakan atau tidak, dan apakah hal ini termasuk dalam daftar kompetensi mereka atau tidak. Untuk mengatasi fenomena budaya sosial kita yang mengkhawatirkan ini, para ilmuwan dan pembuat kebijakan berupaya memulihkan ketertiban, dan alat yang diyakini para ilmuwan dapat menghentikan penurunan ini adalah dengan mempopulerkan ilmu pengetahuan, karena segala jenis informasi dapat diakses secara online. Diseminasi ilmiah bertujuan untuk mendidik masyarakat memahami dasar-dasar pemikiran ilmiah dan berpikir kritis.
Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq.